Penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 telah dimulai. Dapatkan potongan 75% untuk dana partisipasi pendidikan atau yang dikenal dengan DPP selama periode pendaftaran bulan September dan Oktober 2020. Saya memilih bersekolah di SMK Metodis 2 karena letaknya yang sangat strategis, berada di pusat kota Palembang, dan sangat mudah untuk diakses. Fasilitas yang disediakan oleh sekolah juga sangat membantu kami dalam proses belajar sehari-hari. Yang saya kejar di SMK Metodis 2 Palembang adalah prestasi. Saya memilih jurusan Teknik Komputer Jaringan juga karena rekomendasi dari banyak orang tentang kualitas jurusan ini di SMK Metodis 2. Salah satu hal yang menyenangkan bersekolah di SMA Metodis 2 adalah rasa kekeluargaan yang sangat hangat. Guru bukan hanya menjadi pengganti orang tua selama di sekolah, namun juga hadir sebagai sosok teman untuk kami. Di SMA Metodis 2, kami dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jiwa kepemimpinan kami dilatih, kreativitas kami distimulasi, dan aktif dalam berbagai macam kegiatan yang bermaksud mengembangkan potensi. Di SMP Metodis 2, pembelajaran berlangsung bukan hanya di dalam ruang kelas. Namun, kami juga sering diajak untuk melihat dan jalan-jalan secara langsung ke pusat sumber belajar yang berada di luar sekolah. Kalau waktu diputar lagi, saya akan tetap memilih SMP Metodis 2 sebagai tempat saya belajar dan berteman. Di sini, kami merasa sangat dihargai sebagai diri kami apa adanya. Dibantu terus untuk mengenali bakat kami. Yang saya rasakan selama anak-anak saya bersekolah di SD Metodis 2 Palembang ini adalah ketulusan hati dari para guru-guru dalam melayani dan mendidik anak-anak kami. Sekolah selalu berkomunikasi dengan kami para orang tua, bersedia menjadi tempat kami bertukar pikiran mengenai kendala dan kemajuan anak-anak kami. Saya melihat TK Metodis 2 ini sangat berkreasi, inovatif, dan menarik, di mana pembelajarannya tidak hanya mengedepankan membaca, menulis, dan berhitung saja, tetapi juga mendorong anak-anak untuk berani tampil dan berani berkreasi. Proses belajar mengajar di Sekolah Metodis 2 berfokus pada 3 hal, akademik, karakter, dan kreativitas. Secara singkat, akademik akan menolong anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang nantinya berguna untuk membuat mereka lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Sedangkan karakter merupakan kunci untuk membawa mereka pada puncak kesuksesan. Selain itu, kreativitas juga dibutuhkan agar anak-anak atau generasi berikutnya tetap bisa relevan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi saat ini. Ayo bergabung bersama kami. Online Student Project Fair. Halo Papa Mama dan teman-teman online yang sedang menyaksikan. Bagaimana dengan penampilan dari anak-anak TK Metodis 2 kemarin di Student Project Fair? Nah, hari ini giliran perwakilan anak-anak SD Metodis 2 yang akan mempresentasikan pengetahuan dan proyek yang telah dipelajari selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Student Project Fair ini bertujuan untuk mendorong semangat kita untuk dapat terus berkembang menjadi pembelajar yang mandiri. Dalam situasi yang berubah saat ini, selalu ada kesempatan kita untuk berkreasi. Ingat, dalam kehidupan ini, satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Maka dari itu, mari kita sambut perubahan itu dengan keberanian dan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Sekarang, saatnya kita menyaksikan anak-anak SD Metodis 2 dalam Student Project Fair.
Online Student Project Fair SD Metodis 2. Selamat malam Mama dan Papa. Perkenalkan, saya Mem Horlina. Di sini saya bersama Asterio Marvin Ferion. Pada kesempatan Student Project Fair kali ini, Asterio akan mencoba mempresentasikan kembali salah satu pelajaran yang telah ia pelajari di 3 bulan terakhir ini. Yang menarik dari materi yang kami pelajari adalah kami belajar bagaimana cara merangkai baterai alami dari kentang dan apa manfaat baterai alami ini. Saya senang bisa mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan kembali secara online. Yuk ikuti presentasinya. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 4 buah kentang, 4 buah koin tembaga, 4 buah paku, 5 buah kabel, 10 penjepit buaya, dan lampu LED. Sekarang kita rangkai ya. Pertama-tama kita ambil koin tembaga, lalu kita masukkan ke dalam kentang. Setelah itu kita ambil paku, lalu kita masukkan ke dalam kentang. Setelah itu kita ambil kabel dan penjepit buaya, lalu kita jepitkan di sisi koin tembaga. Setelah itu satu sisinya lagi kita jepit di bagian paku. Lalu kita ambil lampu LED, lalu kita jepitkan di bagian kaki lampu LED. Nah, menyala bukan? Lalu kita coba lepaskan satu sisi kabel ya. Mati bukan? Lalu coba kita pasang kembali. Nah, ternyata lampunya hidup. Kita tahu bahwa energi listrik merupakan salah satu energi yang penting dalam kehidupan. Kentang adalah salah satu jenis umbi-umbian yang mengandung larutan elektrolit. Kentang mengandung garam dan air. Saat garam dan air bereaksi, maka akan menghasilkan larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa kentang dapat mengalirkan energi listrik dan baterai alami dari kentang ini dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Demikian percobaan saya hari ini. Sampai jumpa di Student Project Fair berikutnya ya. Bye-bye. Online Student Project Fair. Hai semua, ketemu lagi dengan Mem Hot Erika. Malam ini saya duduk bersama Bryna dan Brian.
Mereka berdua akan mewakili teman-teman mereka untuk mempresentasikan kembali salah satu materi yang pernah mereka pelajari di SD Metodis 2. Secara singkat, presentasi yang akan kami tampilkan pada malam ini adalah tentang rangkaian listrik campuran. Kita semua tahu bahwa listrik sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari Bapak, Ibu, Papa, Mama, dan teman-teman ikuti full presentasi dari kami ya. Rangkaian listrik sederhana yang akan kami buat adalah rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam rangkaian listrik campuran ini adalah bola lampu, dudukan bola lampu, saklar, kabel, dudukan baterai, gunting, double tip, selotip, dan kardus untuk media rangkaiannya. Yuk kita mulai! Pertama-tama kita potong dulu kabel merah dan kabel hitam sepanjang 15 cm. Kemudian kita kupas kedua ujung kabel. Jangan lupa di printer ya teman-teman, agar lebih mudah untuk dihubungkan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sambungkan kabel kedudukan baterai. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita buat percabangan dari baterai ke dudukan bola lampu dan dari baterai ke saklar. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Buat dua percabangan paralel. Jadi seperti ini ya hasilnya teman-teman. Kemudian di percabangan ketiga kita buat rangkaian seri dengan dua bola lampu. Seperti ini ya. Kemudian hubungkan semua saklar ke bola lampu. Kemudian kabel dan dudukan baterai kita pasang selotip agar tidak bergeser. Lalu kita masukkan bola lampu dan baterai. Lalu kita hidupkan saklarnya.
Pada rangkaian ini, nyala lampu rangkaian paralel lebih terang dari nyala lampu rangkaian seri. Pada rangkaian paralel, jika saklar mati, maka lampu yang lain akan tetap hidup. Tetapi, jika bola lampu atau saklar mati pada rangkaian seri, maka bola lampu yang lain akan mati. Demikianlah percobaan rangkaian listrik campuran yang kami buat malam ini. Terima kasih. Bye-bye. Online Student Project Fair. Hello everyone, how are you doing? I hope everyone is doing good and better. Tonight, I'm sitting here with Najwa Putri Irawan, one of my best students at Methodist 2 Elementary School. This time around, Najwa will tell you the story about the lion and the mouse. So, Najwa, are you ready to perform? Yes, Miss, I'm ready. Hope you enjoy my story. Hi, I'm Najwa. I'm grade 2. Today I want to show you about the lion and the little mouse. Once upon a time, there was a lion in a forest bush. Near the bush, there was a hole. Lived a little mouse, and the lion got sleep because it's a hot day, and the lion sleep. And the mouse get out to the hole and jump up and down the lion's body. And the lion woke up. He catched the mouse and said, "You silly fool, you disturb my sleep. I am going to kill you," said the lion. The mouse looked at the lion and pleaded and said, "Forgive me, like king of the forest. Please, I will save you in one day. Please give me a chance," said the mouse. And the lion got impressed, and the lion got him free. One day, the lion hunted for food, and the lion got trapped. And the lion roared. The mouse heard the roar and said, "It must be the king. I'm going to save him," said the mouse. And the mouse chewed on the trap, and the lion got free. They become good friends. The end. From the story, we learn that we must help each other like the lion and the mouse. And thank you for listening my story. Bye-bye. Online Student Project Fair. Selamat malam Papa Mama, saya Miss Yuli. Saat ini saya sedang bersama Laticia Angelin, salah satu siswi SD Metodis 2. Dalam Student Project Fair kali ini, Laticia diberi kesempatan untuk mempresentasikan salah satu materi pelajaran yang sudah dipelajari selama 3 bulan ini. Laticia, apa materi presentasinya kali ini? Materinya adalah tentang konsep pembagian pada pecahan menggunakan gambar dan rumus. Matematika itu asik dan seru, juga melatih diri kita untuk tekun dan ulet dalam memecahkan suatu masalah. Saya sangat senang malam ini diberikan kesempatan mewakili teman-teman untuk mempresentasikan kembali apa yang telah kami pelajari. Mari kita simak presentasinya. Hai teman-teman, hari ini Laticia akan mempresentasikan tentang konsep pembagian pada pecahan menggunakan gambar dan rumus. Yuk kita lihat. Ini Laticia punya soal nih, 3/5 dibagi 1/2. Kita menggunakan gambar ya. Nah, pertama kita gambar pecahan 3/5 secara tegak ya. Seperti ini, 3 bagian dari 5 bagian.
Sekarang kita gambar pecahan keduanya ya, yaitu 1/2. Tetapi sekarang gambarnya harus dibuat secara mendatar ya, bukan tegak. Seperti ini, satu bagian dari 2 bagian. Kalau sudah, sekarang kita gabungkan kedua pecahan tersebut menjadi 1. Inilah hasilnya. Maka berdasarkan gambar, kita simpulkan jadi 3/5 dibagi 1/2 sama dengan 1/5. Seru kan belajar matematikanya? Kalau tadi kita menggunakan gambar, sekarang kita lihat yuk gimana kalau menggunakan rumus. Nih, Latisha punya soal nih. 2/3 dibagi 1/4. Nah, ini namanya pembilang ya. Ini namanya penyebut ya. Gimana ya? Tada! 2/3 tetap ya. Tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Pecahan kedua dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, kalau sudah kita balikan, sekarang kita kalikan saja. 2 kali 4, 3 kali 1. Nah, maka hasilnya adalah 8/3. Kalau kita ubahkan menjadi pecahan, kalau kita sederhanakan menjadi 2/3. Ingat ya teman-teman, tanda bagi diubah jadi tanda kali, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus, pembagian pada pecahan adalah A/B dibagi C/D sama dengan A/B dikali D/C. Sampai di sini dulu ya presentasi Latisha. Sampai bertemu di Student Project Fair selanjutnya. Bye-bye. Online Student Project Fair. Halo Papa Mama dan teman-teman, saya Memhot Erika. Malam ini hadir bersama Opelia, salah satu siswi SD Metodis 2. Malam ini OP akan mewakili teman-temannya untuk mempresentasikan kembali salah satu materi IPA yang telah mereka pelajari selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Materi yang akan saya coba presentasikan malam ini adalah tentang penyerbukan bunga. Dalam presentasi ini, kita sama-sama akan belajar tentang bagaimana tumbuhan berkembang biak. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Akan sangat menarik untuk mengetahui bagaimana makhluk hidup ini bertumbuh dan menyebar. Secara lengkap, mari kita ikuti presentasinya. Teman-teman, penyerbukan itu ada 4 jenis loh, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan dasar. Sekarang, OP akan tunjukkan bagaimana proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan, yaitu lebah. Ketika lebah ingin menghisap nektar madu ada pada bunga, tanpa sengaja, serbuk sari akan melekat pada kaki lebah. Lalu lebah akan hinggap pada bunga yang berada di bagian bawah. Dan serbuk sari akan jatuh di kepala putik pada bunga tersebut. Lalu terjadilah penyerbukan. Selain lebah, ada pula kupu-kupu, kelelawar, dan burung. Sebagai perantara penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Selain hewan, ada pula air, angin, dan manusia. Demikianlah presentasi saya hari ini. Sampai ketemu lagi di Student Project Fair berikutnya. Bye-bye! Nelson Mandela pernah berkata bahwa pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Untuk itu peran kita sebagai orang tua dan guru sangatlah penting dalam mendidik anak-anak kita. Mari kita teruskan perjuangan untuk mendidik generasi berikutnya. Kita tetap akan ketemu lagi besok jam 8 malam dalam Online Student Project Fair SMP Metodis 2. Sampai ketemu besok malam. Tetap berkarya, tetap kreatif.